Sebagai negara yang penuh keanekaragaman hayati, Indonesia dapat disebut sebagai gudangnya bahan mentah. Banyaknya flora di Indonesia menjadi sebuah potensi besar bagi masyarakat. Dengan menyandang keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai khasiat berbagai flora di sekitar dimiliki sejak zaman berdirinya kerajaan-kerajaan. Pemanfaatan ini menunjang gaya hidup masyarakat, antara lain sebagai bahan pangan. Berbagai tumbuhan di sekitar sering sekali digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Pemanfaatan bahan alam sebagai obat tradisional tidak hanya berbasis pada pengalaman turun-temurun, tetapi juga mengandung nilai ilmu pengetahuan yang mendasar mengenai khasiat dan efeknya terhadap tubuh manusia. Oleh karena keahlian meramu, masyarakat zaman dahulu menemukan berbagai racikan yang tepat dan hingga kini terus-menerus dikembangkan di kehidupan modern. Racikan yang ditemukan dan terus berkembang ini umumnya disebut dengan jamu. Jamu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Kehadirannya yang sangat bervariasi dapat memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kawasan peramu jamu tradisional yang melegenda dan masih bertahan sampai saat ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hai Sobat Kulik, perkenalkan nama saya Sari. Sekarang saya mau mengajak Sobat Kulik untuk menjelajahi kulineran yang ada di Indonesia. Nah, kuliner yang ada di Indonesia itu banyak sekali aneka ragamnya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada kuliner yang tradisional, khas, maupun yang modern. Kali ini Sari berada di wilayah Yogyakarta, tepatnya di kawasan peracik jamu yang sangat terkenal. Dan di sini yang bakal kita bahas adalah tentang jamu kunir asem. Sobat Kulik tahu nggak sih kalau jamu kunir asem adalah obat tradisional yang masih eksis sampai saat ini? Yuk ikutin petualangan seru kali ini bersama Sari. Siang Kak, iya, aku mau jamunya satu dong Kak. Kira-kira apa aja ya di sini? Oke, aku boleh deh kunir asemnya satu ya. Jamu itu adalah merupakan suatu budaya juga. Minum jamu itu kan budaya. Dan itu sudah lama sekali dari nenek moyang kita. Bahan-bahannya juga alami, bahan-bahannya juga dari dulu juga seperti itu. Nah, segmen dari jamu kita itu ada 3, remaja, dewasa, kemudian orang tua. Nah, kemudian fungsi dari kunir asem tadi. Kunir asem itu untuk memperlancar kalau pas haid gitu, biar tidak sakit, kemudian haidnya lancar, kemudian kalau untuk ibu-ibu yang menyusui itu biar air susunya banyak, nah seperti itu. Kalau yang anak-anak remaja itu baru main pertama minum jamu, setelah itu rutin minum kunir, itu baik sekali untuk penyakit dalam, mencegah untuk supaya badan itu sehat, kemudian segala sesuatunya nafsu makan juga banyak, seperti itu. Jadi fungsi dari kalau dari kunir asam itu sudah dari dulu ada, dari zaman nenek moyang kita itu sudah ada. Nah,
mungkin beda-beda resepnya, itu ada yang kunir saja atau kunir sama asam, kemudian ditambahin apa, ditambahin itu kan beda-beda. Lain di orang lain permasalahannya seperti itu. Jadi kalau yang pengerjaannya, kemudian bahan bakunya, kemudian cara bikinnya itu sesuai dengan aturan dari Balai POM, saya pikir itu bisa. Nah itu memang harus seizin dengan dari Balai POM, bahwasanya bahan bakunya itu juga harus yang bagus. Kemudian cara membikinnya itu harus bersih, kemudian kualitasnya bahan-bahan juga yang bagus. Nah itu bisa, itu nanti akan dicek di Balai POM. Nah seperti itu, tapi tidak harus empiris, kita harus eksperimen untuk orang sakit itu enggak. Cuma kan ini asal semuanya itu, datanya itu kita serahkan kepada Balai POM, kemudian Balai POM itu mengecek, kemudian ada bimbingan, saya pikir bisa. Yang pertama, saya mengikuti jejak orang tua saya. Orang tua saya mengikuti jejak mbah-mbah saya. Saya mengikuti orang tua saya mempertahankan minuman jamu yang tradisional ini. Dan saya sangat senang dengan kalangan anak muda, karena jamu, saya punya konsep jamu itu identik dengan yang muda. Kalau dulu image-nya jamu itu untuk orang tua, tapi sekarang kita ubah bahasanya anak-anak muda, mahasiswa seperti dengan itu bisa mengerti tentang masalah jamu, kemudian suka minum jamu, ya alhamdulillah nantinya akan menjadi sehat. Nah tentang nanti bagaimana mengimplementasikan itu, ya tergantung dari pemahaman para anak-anak muda ini. Saya yakin anak-anak muda, mahasiswa itu pinter, kemudian dia nyari referensi itu juga mungkin lebih baik. Saya pikir dan saya yakin jamu itu akan berprospek sekali, dan itu akan menjadi idola untuk anak-anak muda.